Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa ya. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dimudahkan semua urusannya. Selamat datang di channel Jejak Profesor, channel JP ya, yang semoga terus bisa memberikan kemanfaatan dan dampak positif kepada Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan semuanya. Video kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis karya ilmiah untuk publikasi dosen. Kita sudah tahu ya bahwa penelitian itu merupakan salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi. Ini yang paling penting ya di antara pendidikan ya, dan pengabdian masyarakat dan juga penunjang agar kita nanti memiliki kelancaran dan kemudahan ya dalam proses pengajuan jabatan fungsional. Ini biasanya persoalan atau permasalahannya itu ya seputar kurangnya nilai publikasi penelitian ya, baik itu sebagai syarat khusus ya maupun yang bukan syarat khusus ya. Atau kalau sudah rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya yang sudah memiliki sertifikasi dosen atau Serdos ya, ini juga kewajiban khusus ya selama 3 tahun atau publikasi selama semesteran. Biasanya kita agak pontang-panting ya, kita agak kesulitannya itu di bagian publikasi. Ini merupakan bagian dari penelitian ya. Nah, publikasi ilmiah itu sangat penting ya dalam tridharma perguruan tinggi. Ini meningkatkan reputasi akademik individu dan juga institusi. Kita tahu bahwa masing-masing dosen ya, kita punya akun di Google Scholar ya, kita punya akun di ResearchGate ya, kita punya akun di Sinta ya. Demikian pula untuk kepentingan pengajuan jabatan akademik kita ada akun Sister ya, yaitu semuanya ya nanti semakin banyak publikasi kita ya, maka nilai skornya itu akan semakin tinggi ya, nilai skor penelitiannya akan semakin tinggi dan ini bisa meningkatkan reputasi akademik kita, termasuk juga institusi kita ya juga akan mendapatkan manfaat ya di Sinta ya, karena individu itu dia memiliki afiliasinya itu adalah institusi di mana dosen tersebut berkarya. Nah, publikasi ini merupakan ya syarat utama kenaikan jenjang karir dosen ya. Publikasi ini merupakan syarat wajib. Jadi yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya, kalau pengajuan ya jabatan fungsional dari asisten ahli AA ke lektor, yaitu syarat wajibnya adalah ya publikasi di jurnal nasional terakreditasi, bisa mulai Sinta 6 ya, bisa mulai Sinta 6 sampai dengan Sinta di atasnya, atau bisa juga ya pada publikasi di jurnal yang merupakan ya yang terindeks ya database internasional yang bereputasi seperti Scopus dan Web of Science ya, itu bisa untuk syarat ya pengajuan dari AA ke lektor. Adapun untuk syarat kenaikan ya dari lektor ke lektor kepala, dari lektor ke lektor kepala itu harus minimal Sinta 2 ya sebagai penulis pertama. Ya, sedangkan untuk kenaikan jenjang karir ya dari lektor kepala ke guru besar atau ke profesor itu harus Scopus ya. Ini merupakan syarat utama. Dosen menargetkan publikasi di jurnal terindeks nasional atau jurnal nasional terakreditasi dan juga jurnal internasional. Tapi saya di sini ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa jurnal internasional itu untuk yang syarat khusus ya utamakan adalah jurnal internasional yang bereputasi. Ya, karena untuk jurnal internasional yang biasa yang tidak terindeks database internasional yang bereputasi itu untuk saat ini ya tidak bisa dijadikan ya sebagai dasar syarat khusus ya. Ya, itu harus kita berhati-hati ya di short video kita ya di channel JP ini yang dirancang oleh tim ya. Itu Bapak Ibu sekalian bisa itu ya merefer ya bahwa
penjelasan tentang jurnal internasional yang bereputasi itu seperti apa ya, jurnal nasional yang terakreditasi ya. Prinsipnya target publikasi untuk syarat khusus yaitu sebaiknya dan harus mulai diprioritaskan ke jurnal nasional terakreditasi dan juga jurnal internasional yang bereputasi. Ya, mengapa publikasi ilmiah itu krusial? Yang pertama, ya, kalau kita bicara diseminasi pengetahuan, ya, menyebarkan pengetahuan baru, ya, kita punya insight, ya, pengetahuan baru, ya, tentu sesuai dengan bidang ilmu kita, sesuai dengan kepakaran kita. Kita bisa sharing, ya, pengetahuan baru, teori baru, metode baru, ya, kita bisa hasilkan, ya, kita bisa sebarkan temuan penelitian kita yang berbeda dengan penelitian sebelumnya atau yang memiliki novelty kebaruan sehingga memberi dampak atau berkontribusi pada riset, baik riset nasional bahkan riset dalam skala global. Dan memperkuat rekam jejak, ya, kita punya rekam jejak yang bagus, ya, kalau kita memang rutin, ya, kita jadikan agenda untuk yang menghasilkan karya ilmiah itu setiap semester sekali, ya, setiap semester 1 kali, ya, setahun itu bisa 1 buku, ya, per semester ada publikasi di jurnal, ya. Selain meningkatkan rekam jejak penelitian, ya, membangun citasi, H-index, kita bisa, ya, buat buku, kemudian dari buku itu disitasi oleh banyak orang, kita menghasilkan artikel disitasi oleh banyak orang, itu akan meningkatkan H-index kita, baik H-index di Google Scholar maupun H-index di Scopus. Dan peluang dan kolaborasi yang membuka peluang hibah penelitian. Saat ini, ya, banyak sekali, ya, sumber-sumber kita bisa, ya, mendapatkan hibah penelitian, ya, baik dari kementerian, ya, maupun dari lembaga-lembaga yang lain, ya. Memulai kolaborasi internasional ini bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin cepat dalam proses, ya, kenaikan jabatan ke guru besar atau ke profesor, ya, maka mulailah untuk sering-sering berkolaborasi, ya, dengan partner, ya, dengan author, ya, dengan researcher dari internasional, ya. Karena nanti akan memudahkan, ya, kita untuk menghasilkan, ya, penelitian-penelitian yang lebih berkualitas. Dan Tridharma perguruan tinggi, yang wujud pelaksanaan Tridharma fokus pada penelitian dan pengabdian. Dan nanti bisa juga diintegrasikan dengan pendidikan, ya, hasil penelitian kita, ya, hasil pengabdian masyarakat kita itu diintegrasikan dengan pengajaran, ya, sehingga, ya, kita bisa menghasilkan buku ajar, kita bisa menghasilkan buku chapter, ya, atau buku referensi, ya, atau monograf, ya, yang nanti bisa kita integrasikan, ya, dengan pendidikan atau pengajaran. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini terkait dengan artikel di jurnal ilmiah. Jadi formatnya, ya, format prestisius, ya, publikasi paling umum dan bergengsi, ya, proses tinjauan sejawat yang ketat. Jadi memang kalau kita, ya, bicara tentang artikel di jurnal ilmiah itu, ya, publikasi ini memang paling umum, ya, yang paling ya, memang yang menjadi persyaratan, ya, syarat khusus, ya, menjadi kewajiban khusus kita, ya, selama 3 tahun atau publikasi ini yang paling banyak, yang paling umum, ya, artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal, yang bisa di jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional biasa dan jurnal nasional terakreditasi mulai dari Sinta 6 sampai dengan Sinta 1. Di situ ada proses review, ya, proses review atau dari reviewer yang merupakan reviewer yang ditugaskan oleh pihak jurnal, ya. Jadi ada proses penilaian, ada proses review yang ketat, ya. Karena memang sebaiknya seperti itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita memilih jurnal ilmiah yang bagus, ya, memang harus ada, ya, proses review tinjauan yang ketat
dari reviewer, dari rekan sejawat, ya itu harus ketat. Itu nanti yang bisa memudahkan kita dalam proses pengajuan jabatan fungsional, ya, karena nanti salah satu dokumen yang harus dilampirkan adalah ya dokumen tentang korespondensi, bukti korespondensi dengan pihak jurnal. Ya, kalau bukti korespondensinya misalnya setelah kita submit kemudian ada notifikasi langsung ya bahwa artikel tersebut diterima, kita menerima letter of acceptance ya LOA, kemudian langsung publish ya nanti kalau dengan model fast track semacam itu ya maka akan bermasalah nanti ketika jurnal tersebut kita jadikan atau kita usulkan sebagai syarat khusus, karena tidak ada korespondensi yang menjelaskan atau yang memuat ya mengenai revisi yang substansi dari pihak editor atau dari pihak reviewer jurnal. Itu akan bermasalah ya. Jadi kita malah harus melihat dan harus mencari ya jurnal-jurnal yang memang memberikan ya review atau tinjauan yang ketat, karena itu nanti akan memudahkan kita ya, akan memudahkan kita dalam proses pengajuan jabatan fungsional akademik. Dan ini juga salah satu bukti bahwa jurnal tersebut memang jurnal yang bagus, jurnal yang berkualitas, bukan jurnal yang predatory. Pernah juga ya kita bahas di video sebelumnya mengenai predatory jurnal, cloning jurnal, ya, hijacket jurnal. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa refer ke video tersebut. Kemudian indeksasi penting, terindeks Scopus ya, I1 sampai dengan Q4 atau Web of Science dan Sinta, Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Nah ini yang saya sebutkan di sini itu memang dalam rangka untuk membantu Bapak Ibu sekalian ya memilih ya bahwa artikel-artikel yang dijadikan sebagai syarat khusus untuk pengajuan jabatan fungsional ini tiga ini kategorisasinya di Scopus ya I1 sampai dengan Q4, Web of Science ya WOS ya, dan Sinta sampai dengan Sinta 6. Kalau jurnal internasional yang tidak terindeks Scopus dan juga tidak terindeks WOS itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Bahkan untuk syarat khusus pengangkatan pertama asisten ahli nggak bisa. Demikian pula syarat khusus untuk kenaikan jabatan fungsional ya dari asisten ahli ke lektor juga nggak bisa. Ya, tetapi bisa ya untuk publikasi yang tiap semester. Kalau kita sudah menerima Sherdos, kita melakukan publikasi semesteran agar terpenuhi SKS kita ya untuk yang penelitian tidak masalah ya, atau untuk pengisian yang non syarat khusus tidak masalah juga, dalam DUPA itu bisa ya. Tetapi untuk syarat khusus itu memang harus artikel-artikel yang terindeks di Scopus ya I1 sampai dengan Q4, di Web of Science WOS dan juga Sinta mulai dari Sinta 6 sampai dengan Sinta 1. Ya, kemudian jenis artikel ini ada riset asli atau riset empiris ya, dan ada tinjauan literatur review ya, termasuk studi kasus yang mendalam. Ya, untuk jenis artikel ini Bapak Ibu sekalian ya, untuk yang riset asli ya ini bagus, semuanya bisa masuk. Tapi untuk tinjauan literatur ya, meskipun ada yang menggunakan comprehensive literature review, ada yang menggunakan structure literature review ya. Ini ada beberapa pandangan ya bahwa tinjauan literatur itu tidak bisa dijadikan sebagai artikel untuk yang diajukan sebagai syarat khusus. Ya, misalkan dari asisten ahli ke lektor, maka artikel tinjauan literatur ini tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Ya, sebaiknya menggunakan yang riset empiris atau riset murni. Ya, ini karena terjadi perbedaan pandangan dari para asesor ya.
sebagian ada yang menerima dan sebagian tidak ada yang sebagian ada yang menerima dan sebagian menolak ya. Sehingga kalau untuk tinjauan literatur dalam rangka kita untuk memenuhi publikasi semesteran di Shadow's kita tidak masalah, atau juga dalam rangka untuk menambah nilai kun kita di DUPA yang bukan merupakan syarat khusus juga nggak masalah. Tapi kalau kita jadikan sebagai syarat khusus karena dikhawatirkan nanti ada sebagian asesor yang tidak merekomendasikan, maka sebaiknya dihindari bila artikel tinjauan literatur kita jadikan sebagai syarat khusus. Ya, penulis harus mempertimbangkan impact factor ya, dan SJR jurnal ini menunjukkan kualitas dan pengaruh jurnal. Ya, dan SJR jurnal misalkan dalam pengajuan Bapak Ibu yang sudah lektor kepala kemudian mau mengajukan ke GB atau ke profesor, maka lihat SJR-nya. SJR-nya Scopusnya ya, bisa dilihat di Simago atau bisa juga dilihat di laman Scopusnya. Itu harus yang di atas 0,1 ya. Kalau di bawah 0,1 nggak bisa. Maka sebelum melakukan submit ke jurnal tersebut harus dicek dulu ya. Di video kita sebelumnya juga sudah kita jelaskan ya cara untuk mengecek ya SJR jurnal. Atau jurnal impact factor, JIF-nya itu untuk yang Web of Science, untuk yang WOS. Kalau WOS itu disyaratkan ya 0,05 ya, di atas 0,05 ya, itu harus dilihat, dicek dulu ya. Itu yang pertama tentang artikel jurnal ilmiah. Kemudian yang kedua tentang proceeding konferensi ilmiah ya. Ya Pak Ibu bisa juga dengan mengirimkan artikel di international conference ya, atau national conference yang melakukan presentasi penelitian ya, mempublikasikan hasil awal, menyajikan ide-ide baru yang inovatif ya. Mungkin biasanya kalau yang dimasukkan ke proceeding conference internasional itu lebih ringkas artikelnya, dan peer review-nya juga tidak sedetail atau seketat ya, tidak seketat kalau yang di artikel ilmiah. Biasanya lebih cepat ya peer review-nya dan juga efisien. Salah satu manfaatnya atau dampaknya ya mungkin kita bisa membangun jejaring global. Ideal untuk membangun jaringan, mendapatkan umpan balik cepat ya. Ini salah satu keunggulan kalau kita melakukan publikasi melalui proceeding konferensi internasional. Banyak proceeding yang terindeks Scopus atau WOS ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencari ya publikasi proceeding konferensi internasional yang terindeks pada Scopus atau WOS. Kemudian yang berikutnya, publikasi bisa dalam bentuk buku ilmiah ya, atau book chapter ya. Book chapter. Buku ilmiah adalah karya substansial yang memberikan kontribusi signifikan, mendalam dan komprehensif, menunjukkan keahlian penulis dalam bidangnya, memberikan nilai akademik tinggi ya, khususnya untuk kenaikan jabatan. Ya, penulis tunggal, pembahasan mendalam satu topik itu minimal 40 halaman. Itu yang monograf. Jadi monograf itu penulisnya satu, pembahasannya hanya pada satu topik. Itu monograf. Dan kalau buku referensi itu kompilasi dari materi perkuliahan ya, bidang ilmunya, bidang ilmu tertentu ya, minimal 150 halaman. Jadi kalau kita punya materi perkuliahan ya, kemudian kita kompilasi pada satu bidang ilmu tertentu, berarti topiknya lebih dari satu ya, tapi itu berbasis pada riset ya, based on riset ya, itu namanya buku referensi. Kemudian kalau book chapter ya, kontribusi pada buku itu ya, ada berbagai macam penulis ya, berbagi keahlian mereka ya, sesuai dengan kompetensinya mereka ya, itu book chapter. Kalau monograf ya dan juga buku referensi ya, itu bisa masuk dalam poin di penelitian ya, bisa masuk di poin penelitian ya. Sedangkan untuk yang buku ajar itu masuknya di poin pengajaran ya.
Dan memerlukan ISBN resmi diterbitkan oleh penerbit terkemuka ya. Kemudian paten dan kekayaan intelektual lainnya. Paten ini melindungi penemuan baru. Ya, kekayaan intelektual ini adalah hasil penelitian. Ini memberikan hak eksklusif kepada penemu, melindungi inovasi dari penyalahgunaan, memberikan potensi royalti, komersialisasi riset. Ya, ada penemuan baru, ya, melindungi inovasi dan penemuan, detail teknis, berisi klaim dan gambar bisa diajukan ya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya. Potensi royalti, sumber pendapatan yang signifikan. Dapat berupa paten sederhana, juga desain industri dan hak cipta. Kemudian artikel populer, opini dan media massa. Di publikasi ini menghubungkan riset akademik dengan masyarakat luas ya. Ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Fokus pada implikasi praktis penelitian, membahas isu kebijakan misalnya dari temuan riset ya, meningkatkan dampak sosial hasil riset ya. Jadi ini bisa meningkatkan dampak. Jadi hasil riset kita fokus aja kita bisa pada implikasi kebijakan, ya implikasi praktis, implikasi kebijakan, kemudian kita tulis menjadi sebuah artikel populer, ya opini dan media massa. Ya kita bisa terbitkan di media Kompas, ya, atau di media Indonesia, atau di media-media yang lain, di Jakarta Islamic Center, atau di media Islam dan yang lain ya. Dan majalah terkemuka menjangkau pembaca yang lebih luas ya. Dan bisa juga dengan portal daring ya, akses cepat ya. Jangkauan global ya, misalnya opini dampak AI pada pendidikan ya, misalkan bisa dimuat di harian nasional misalnya gitu ya, itu bisa kita tulis. Dan ini tapi ada batasan ya untuk penulisan artikel populer, opini dan media massa ini maksimal hanya 10% dari total nilai penelitian. Tapi untuk publikasi semesteran ya, ketika dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Serdos ini bisa kita lakukan. Dan kesimpulan ya dari strategi publikasi dosen, yang pertama adalah diversifikasi sesuai target dan tujuan. Bisa ya melakukan diversifikasi ya, bisa dengan buku ya, kita mencoba dengan artikel ilmiah ya, atau dengan proceeding konferensi internasional ya. Biar kita bisa kolaborasi ya lintas disiplin ilmu ya, dengan bidang disiplin ilmu yang berbeda ya, bisa ya kita misalnya ilmu manajemen dengan ilmu akuntansi, ilmu ekonomi ya, dengan teknologi ya, dengan teknik dan seterusnya. Dan prioritas pada jurnal yang bereputasi tinggi ya. Semakin tinggi jabatan akademik kita, maka kita harus mencari jurnal yang bereputasi tinggi atau yang berkualitas. Jurnal yang bereputasi itu jurnal yang berkualitas ya. Kita hindari ya publikasi di jurnal-jurnal yang predatory ya, atau cloning jurnal. Jurnal ketika kita submit ya cepat publikasinya, malah harus ya kita hindari ya semacam itu ya, agar nanti apa yang sudah kita publikasikan itu memberikan dampak atau memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ya. Prioritaskan publikasi di jurnal Scopus ya, Q1 boleh, Q2 boleh, Q3 boleh ya, atau Sinta 1 atau Sinta 2 ya. Bisa juga kita manfaatkan proceeding internasional ya, yang juga terindeks Scopus ya, untuk diseminasi yang cepat dan juga kita untuk menambah networking. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, dan juga para dosen dan para mahasiswa. Semoga pembahasan kita ya mengenai strategi publikasi dosen ya, dan juga jenis-jenis karya ilmiah untuk publikasi dosen bisa dipahami dengan baik ya, dan semoga bisa memberi pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian, dan mulai untuk melakukan publikasi ilmiah yang sesuai ya dengan bidang keilmuannya
yang produktif ya dan inovatif yang berdampak pada bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan kepakaran dari Bapak Ibu sekalian.